A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar saudaraku hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat baik jasmani maupun rohani. Malam ini saya mengajak merenungkan dan memikirkan, yaitu menikah lebih dari satu istri dengan alasan mengikuti sunnah Nabi. Apakah benar demikian? Yuk, biar kita kupas tuntas malam ini supaya kita paham dan mengerti mana yang menikah sunnah, mana yang menikah menzolimi. Nah, di dalam surah An-Nisa Allah telah berfirman, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim yang kamu nikahi. Jadi anak perempuan yang yatim yang kita nikahi, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi, 2, 3, dan 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Saya ulangi, agar kamu tidak berbuat zalim. Yang kedua, kita kutip lagi hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sungguh Khailan bin Salamah As-Safi, agak sulit membaca namanya ini. Jadi sungguh Khailan bin Salamah At-Tazakafi masuk Islam di saat mempunyai 10 istri. Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda kepadanya, pilihlah 4 orang dari mereka. Nah, inilah dasar seorang laki-laki berpoligami dengan alasan mengikut sunnah. Coba kita lihat di masyarakat kita. Waktu dia belum menjadi apa-apa, baru merintis karir, baru merintis usaha, dia didampingi oleh istri pertamanya. Susah senang dilalui bersama, pahit getir dilalui bersama. Hingga suatu masa suaminya menjadi orang yang terkemuka, menjadi tokoh masyarakat, mendapat kedudukan di masyarakat, mendapat kedudukan di pemerintah. Pundi-pundi uang sudah mengalir, emas batangan sudah tersimpan. Apa yang dia pikirkan? Nak mengikuti sunnah Nabi. Dalam hal apa? Menikah lagi. Nah, kalau istrinya yang mempunyai paham poligami, itu baru disebut sunnah. Istrinya dengan senang hati mengizinkan suaminya untuk menikah lagi. Andai kata istrinya tidak mau dimadu, tidak mengizinkan suaminya menikah lagi, sehingga suaminya karena ingin mengikuti sunnah
dia memilih menceraikan istrinya daripada menahan dirinya untuk menikah lagi. Orang yang mendampinginya susah senang, pahit getir, hujan badai mendampinginya di sisinya. Setelah sukses, setelah mempunyai pundi-pundi uang, setelah mempunyai emas simpanan, dia tinggalkan begitu saja. Apakah dia tidak berbuat zalim terhadap istrinya yang setia mendampinginya selama ini hanya karena ingin menikah lagi, memilih perempuan yang memikat hatinya dengan mahar ratusan juta? Andai kata pun sang suami sanggup membiayai mantan istrinya setiap bulan 200 juta, tapi dia tidak akan pernah bisa membahagiakan istrinya dari batinnya. Istrinya akan tetap berdarah hatinya, mencucurkan darah, karena suami tersayang, suami tercinta sudah dimiliki oleh orang lain. Yang selama ini dia sama-sama berjuang, dilupakan begitu saja. Seperti foto-foto tua yang ada di album-album yang tak pernah dibuka lagi. Nah, inilah peringatan bahwa kalau kita tidak bisa berlaku adil. Beradil di sini bukan berarti kita hanya membagi istri kita 1, 2, 3, 4 itu dengan kesukaan mereka. Dengan kekayaan kita penuhi mereka. Tidak. Yang termasuk ini adil adalah meminta pendapat persetujuan istrinya, setuju atau tidak dia menikah lagi. Andai kata istrinya tidak setuju, maka kita harus menahan diri untuk tidak menikah lagi. Cukup memiliki satu istri yang setia mendampingi kita. Nah, tapi ada kata istrinya mempunyai paham poligami, mengizinkan suaminya menikah lagi, barulah itu disebutkan sunnah. Tapi kalau istrinya tidak mengizinkan, tapi suaminya memaksa, sehingga dia memilih menceraikan istrinya, dia sudah berbuat zalim. Inilah yang dikatakan, engkau kira engkau beramal, ternyata engkau belum beramal. Amalmu belum diakui, belum dicatat bahwa kamu sudah beramal. Nah, begitulah saudaraku dimanapun Anda berada, untuk memahami ajaran agama Islam ini, supaya mengerti, supaya mendapat rahmat dan redha Allah, supaya Allah memberikan petunjuk di jalan yang lurus, di jalan yang ihdinas siratal mustaqim, bukan di jalan yang dimurkai atau di jalan yang disesatkan. Semoga video saya ini selalu membawa manfaat bagi saudaraku dimanapun Anda berada, menguatkan iman hakul yakin kepada Allah, menguatkan iman hakul yakin atas ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat-sahabatnya. Semoga di akhir kalam kita, di saat kita meninggalkan dunia ini, dengan mudahnya kita mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah. Kita meninggalkan dunia ini, sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya. Bagi saudaraku yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah, semoga Allah angkat penyakitnya, dipulihkan seperti sedia kala, dan beraktivitas sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.